Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, teman-teman di sini udah siap semua untuk ngikutin webinar kali ini? Nah, kalau dari aku sih udah yakin banget nih kalau kalian itu udah siap untuk dengerin webinar kali ini karena udah niat pagi-pagi kayak gini, hari Sabtu yang weekend, tapi ngikut acara webinar ini berarti kalian itu udah siap banget nih. Jadi otomatis dengan join di sini berarti kalian menandakan kalian itu udah siap. By the way, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang udah menyempatkan diri untuk join di webinar pagi ini. Sebelumnya juga saya mau memberikan informasi mengenai adanya webinar ini yaitu guna memenuhi tugas pada mata kuliah psikoedukasi di Universitas Mercubuana. Karena di sini saya sebagai mahasiswa berkewajiban untuk memenuhi tugas tersebut. Jadi teman-teman di sini kita sama-sama belajar bareng ya. Nah, pada webinar pagi ini, tema yang akan kita bahas mengenai quarter life crisis. Wah, menarik nih kalau bahas tentang kegalauan-kegalauan di fase quarter life crisis ya teman-teman. Saya lihat juga peserta webinar di sini nih udah usia-usia yang lagi merasakan kegalauan, yang sedang terjebak dengan berbagai pilihan hidup, usia yang lagi peralihan dari remaja ke dewasa awal, dan juga adanya tuntutan-tuntutan lingkungan yang bikin stres dan fase-fase galau di masalah karir, percintaan, finansial, dan jati diri, dan masalah lainnya yang ada di dalamnya. Nah, berdasarkan survei yang saya baca, yaitu dari The Guardian menyatakan dalam penelitiannya bahwa 86% milenial itu mengalami quarter life crisis. Nah, survei juga dilakukan oleh badan riset dari LinkedIn. Hasil itu diperoleh bahwa quarter life crisis yang terjadi pada generasi milenial banyak dialami oleh perempuan sebesar 61%. Yang mana pemicu quarter life crisis sangatlah bervariasi. Di antaranya 57% merasa kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai dengan passionnya dan juga 57% mengalami tekanan lantaran belum memiliki rumah dan juga 46% mengaku tertekan akibat belum memiliki pasangan. Nah, keadaan ini nih diakibatkan permasalahan keuangan pada individu, sehingga membuat milenial merasa insecure, kecewa, kesepian, sampai depresi. Nah, oleh karena itu, latihan ini saya buat untuk ngajak teman-teman semuanya untuk mengatasi fase KLC ini atau quarter life crisis dengan mengetahui value diri agar bisa merencanakan hidup lebih baik. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, boleh dong yang lagi free, yang lagi santai, itu nyalain dulu kameranya sebentar karena saya akan mengambil gambar untuk bukti dokumentasi pelatihan. Nah nih Kak Kisti udah menyalakan kamera. Teman-teman yang belum menyalakan kamera kita nyalain dulu. Yang lagi di jalan atau lagi sibuk ya nggak apa-apa. Oke, sebentar ya. Mungkin yang lain lagi di jalan atau lagi ada kegiatan. Langsung aja kita ambil foto ya. 1, 2, 3. Bentar. Sudah. Terima kasih teman-teman semuanya. Boleh yang mau off cam lagi sambil nyimak boleh sambil ngelakuin kegiatan lain. Oke, terima kasih ya teman-teman. Nah, sebelum saya menginformasikan mengenai webinar kali ini, jadi webinar kali ini tuh terbagi 3 sesi. Yang mana sesi pertama memahami apa itu
quarter life crisis. Yang kedua, sesi kedua ini saya akan memaparkan materi mengenai value diri. Dan sesi ketiga, yaitu mampu membuat tujuan dan perencanaan hidup ke depannya. Oke, langsung aja ya kita mulai. Jadi webinar ini nanti terbagi 3 sesi. Langsung kita mulai. Sudah terlihat share screen-nya? Kasih reaction dong. Udah kelihatan belum? Oke. Udah terlihat ya. Nah, langsung aja ya kita mulai. Quarter life crisis. Mengetahui value diri dan merencanakan hidup lebih baik. Nah, di sini saya sebagai sebelumnya perkenalan dulu. Saya Desita Salman. Saya mahasiswi psikologi di Universitas Mercubuana Jakarta. Nah, di sini saya sebagai pembicara. Nah, pernahkah kalian galau memikirkan kehidupan? Coba tolong tulis di kolom chat. Pernah nggak nih kalian galau mikirin kehidupan? Kayak, ini hidup aku tuh mau dibawa kemana sih? Kok gue kayak gini-gini aja ya? Sedangkan teman-teman gue udah kayak gini. Sedangkan kok gue kerja, tapi kok gue belum bisa-bisa beli rumah ya? Apa gue salah nih kerjanya? Misalnya kayak gitu. Pernah nggak sih kalian tuh galau mikirin kehidupan? Pernah banget, sering, pernah banget. Wah, sama dong berarti. Oke, berarti kita sama ya. Berarti bukan saya doang nih yang pernah galau kayak gitu. Ternyata teman-teman juga pernah ngerasain galau yang sama kayak gitu. Nah, kemudian kalian pernah nggak sih jadi korban pertanyaan, kok belum lulus kuliah, mau lanjut kuliah atau kerja? Udah umur segini kapan nikah? Habis lulus kuliah mau kerja dulu atau langsung nikah? Kok belum dapat kerja? Teman-teman teman kamu loh udah bisa beli mobil, kok kamu gini-gini aja? Umur segini kok belum mapan? Mumpung masih muda, yakin gak mau pindah kerja? Nah, pernah nggak sih kalian jadi korban kayak gini? Pernah ya? Dengan tadi kalian merasakan galau-galau, kayaknya sih salah satu pemicu galau kalian mungkin pernah ditanya dengan masalah-masalah seperti ini. Sering banget dapat pertanyaan belum nikah. Oh, oke, kita lanjut. Nah, dari banyaknya pertanyaan di usia sekarang, kenapa nggak ada satu orang pun yang nanya, kamu butuh duit berapa? Nanti aku transfer. Nggak ada ya dari banyaknya pertanyaan cuma pada nanya, lo kapan nikah? Kok lu kerja gini-gini aja? Tapi nggak ada yang nanya butuh duit berapa. Sini sini aku transfer. Nah, mungkin kalau eh, ada yang nanya kayak gini kita senang banget ya. Ini nggak bikin kita stres sih. Nah, jadi kita tuh sebel banget ya kalau ditanya hal-hal kayak tadi, hal-hal yang kayak gini nih, kapan lulus, kapan nikah. Sebel banget rasanya. Apalagi kalau sebagian orang itu make pertanyaan ini untuk basa-basi mulai percakapan. Pernah nggak kalau ketemu orang nih udah lama nggak ketemu terus basa-basinya, kapan nikah? Kayak gitu. Duh, kesel banget ya. Padahal kita tuh juga lagi pusing sama hidup kita.
Kita juga lagi berjuang untuk hidup kita biar bisa bahagia jalani hidup tanpa melihat pencapaian orang lain. Pokoknya bikin bad mood deh kalau udah dibanding-bandingin dengan orang lain, atau ditanya hal-hal kayak gini nih. Padahal kita juga lagi memperjuangkan gitu loh. Kayak misalnya ditanya, "Kapan nikah?" Tadi ada Kak B Haki ya, dia sering ditanya, "Kapan nikah? Kapan nikah?" Ya kita sebenarnya mau-mau aja segera nikah ya. Cuma kan ada banyak hal yang harus dipersiapin, kayak misalnya finansial, mental. Nah, sedangkan untuk punya finansial yang settle itu kan juga butuh waktu. Kadang bukan kita yang nggak sehebat mereka-mereka yang udah nikah, yang udah punya mobil, punya duit banyak, bukan kita yang nggak sehebat mereka. Ya karena emang belum waktunya aja, gitu. Nah, jadi ini pertanyaan tadi sebanyak itu nggak ada nih yang nanya, "Kamu butuh duit berapa sini? Aku transfer," gitu. Nah, kalau dapat pertanyaan kayak gini sih yang kita tunggu-tunggu ya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Apa sih quarter life crisis? Nah, kalau kalian tadi merasakan kegalauan-kegalauan hidup, kok hidup gini-gini aja, kayak merasa terjebak, merasa stuck. Nah, apa sih quarter life crisis? Sering dengar, tapi apa? Gitu. Nah, kalau ada teman-teman yang tahu, boleh banget langsung ditulis di kolom chat. Ada yang tahu nggak nih, quarter life crisis itu apa? Nah, kalau belum pada tahu, nah kita belajar bareng-bareng ya. Kalau ada yang tahu boleh langsung tulis di kolom chat, dan juga kalau ada pertanyaan atau ada kesan pesan nanti di sesi terakhir, boleh banget langsung di kolom chat. Jadi, ada yang tahu nggak nih KLC itu apa? Atau sebelumnya udah pernah ada yang pernah ikut pelatihan atau webinar tentang KLC? Oh, belum tahu ya? Oke, kita belajar bareng-bareng. Istilah quarter life crisis. Nah, jadi quarter life crisis atau KLC ini dicetuskan oleh Alexandra Robbins dan Abby Wilner pada tahun 2001. Hal ini berdasarkan penelitian mereka terhadap kaum-kaum muda di Amerika memasuki abad 20. Nah, kedua ahli ini, Abby Wilner dan Alexander Robbins, mereka ini memberikan julukan kepada remaja di sana sebagai 20 something, yaitu remaja yang baru aja meninggalkan kenyamanan hidup dan mulai memasuki dunia yang nyata. Nah, menurut Robbins dan Wilner, quarter life crisis adalah perasaan khawatir yang hadir atas ketidakpastian hidup yang mencakup karir, pertemanan, keluarga, bahkan kehidupan percintaan yang umumnya terjadi di sekitar usia 20 tahunan. Jadi, secara sederhana, quarter life crisis ini adalah kondisi ketika kalian merasa terjebak dalam pilihan hidup dan membuat kalian meragukan pilihan karir dan identitas diri kalian. Nah, jadi krisis yang terjadi di masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa karena ada banyaknya pilihan yang perlu diambil termasuk karir, hubungan percintaan, kehidupan sosial, hubungan kedekatan sosial. Contoh simpelnya, ketika kalian tiba-tiba nanya nih sama diri kalian, udah semester tua, tapi kok gue belum tahu ya lulus nanti mau kerja apa? Jangan-jangan gue salah jurusan nih. Atau ketika kalian nanya, gue bakal kerja apa ya nanti? Kira-kira bakal ada perusahaan besar yang bakal nerima gue dengan kemampuan gue yang gini-gini aja nggak ya? Atau ada juga nih dalam benak kalian nanya, sampai kuliah deh, mau nikah aja. Tapi emang ada yang mau sama gue yang kayak gini? Nah, langsung deh jadi set people kan dengan nanya-nanya kayak gitu. Intinya kalian tuh sering meragukan kemampuan kalian sendiri dan mulai mempertanyakan, apakah gue mengambil pilihan yang tepat? Nah, kayak gitu. Nah, jadi intinya kayak gitu ya, kalian tuh muncul keraguan-keraguan dan muncul pertanyaan, gue bener gak sih milih jalan ini? Kayak gitu. Nah, quarter life crisis ini normal atau enggak? Nah, perlu banget nih punya pemahaman bahwa
KLC ini adalah hal yang normal, sebab ada banyak orang di luar sana tuh yang pernah juga merasakan fase di sini. Kayak tadi, kita semua pernah ya mengalami kegalauan tentang kehidupan. Anggaplah KLC ini sebagai sebuah fase kehidupan yang memang akan dialami oleh setiap orang. Sebab kalau kita memiliki perasaan takut atau bingung yang berlebihan, atau ngerasa, ih gue kok kayak gini banget sih, ngerasa stuck banget. Ini normal gak sih gue? Atau gue lagi ngalamin gangguan mental ya? Kayak gitu. Nah kalau kalian justru punya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, itu bikin kalian merasa makin terjebak di dalamnya. Sehingga semakin tidak punya kuasa untuk menentukan langkah apa dan hanya berputar dalam perasaan bingung. Atau ya udah nih bingung aja di dalamnya, kayak gitu. Jadi KLC ini normal ya teman-teman, karena kita semua yang ada di sini aja nih dengan orang saya 11 orang di sini, kita pernah merasakan hal itu, berarti normal. Jadikan periode KLC ini menjadi sebuah titik balik yang bisa kita gunakan sebagai sebuah kesempatan untuk mencari solusi baru dan cara baru untuk hidup kita agar bisa lebih baik. Tuh, jadi KLC ini bisa menjadi sebuah titik balik untuk kita merencanakan hidup lebih baik. Oke, kita lanjut. Nah, tanda-tanda mengalami KLC yaitu ada bimbang dalam mengambil keputusan, putus asa, penilaian negatif terhadap diri sendiri, terjebak dalam situasi sulit, cemas, tertekan, khawatir terhadap hubungan interpersonal yang menyangkut teman, keluarga, dan pasangan. Nah, kita termasuk pernah nggak nih ada tanda-tanda seperti ini? Bingung nih mengambil keputusan, terus aduh rasanya pengen putus asa aja deh. Hidup kok makin berat ya. Itu sih aku banget. Terus penilaian negatif tentang diri sendiri. Ah, gue kok gini sih? No, teman gue lo bisa kayak gini. Terus cemas nih. Duh, gue takut deh nanti gue nggak bisa sukses. Duh, gue takut deh nanti gue kalah sama temen-temen atau merasa tertekan. Aduh, ini teman-teman udah kayak gini, gue tuh tertekan banget deh kalau misalnya temen tuh makin sukses tapi kok gue gini-gini aja nih. Hidup kok makin aneh-aneh aja kata Kak Kiti. Bener banget sih. Hidup kok makin aneh-aneh aja, makin banyak kejutan ya. Oke, kita lanjut fase-fase KLC. Nah, fase-fase quarter life crisis ini ada 4. Jadi, Dr. Oliver Robinson, seorang peneliti dan pengajar psikolog dari University of Greenwich, London, yaitu pada tahun 2015, beliau mengungkapkan bahwa ada 4 tahap dalam KLC atau quarter life crisis yang dialami oleh anak muda. Pertama yaitu login. Tahap ini belum dapat dikatakan memasuki periode krisis. Meskipun pada tahap ini banyak anak muda yang mengalami kebingungan dan keraguan tentang peran dan komitmen yang ada di dalam kehidupannya. Nah, fase ini individu itu akan menunjukkan perilaku pemenuhan terhadap harapan orang lain. Nah, jadi cenderung menyembunyikan atau menyembunyikan perasaan pribadi. Dia lebih ke pemenuhan terhadap harapan orang lain, kayak gitu. Sehingga pada tahap ini menimbulkan individu ini stres dan meningkatkan rasa terlalu dibatasi hingga merasa terjebak dalam peran dewasa. Nah, jadi fase pertama yaitu ya merasa terjebak karena dia itu terlalu mengikuti eh, apa yang maunya orang gitu, tuntutan orang-orang itu seperti apa, pemenuhan terhadap harapan orang lain. Tapi dia itu belum memikirkan dirinya. Sehingga saat mereka terus-terusan mengikuti, memenuhi maunya orang lain itu seperti apa, jadi mereka merasa, "Kok gue kayaknya sesak banget ya, terlalu dibatasi ya." Kayak gitu, sehingga merasa terjebak dalam peran dewasa. Yang kedua, yaitu fase separation.
yang mana individu itu mulai memasuki puncak krisis emosional. Selama berada pada tahap ini, individu akan mulai mengambil langkah-langkah aktif untuk keluar dan dipaksa keluar dari komitmen tadi yang telah dibuat. Di awal itu udah komitmen untuk memenuhi kebutuhan yang orang lain mau terhadap diri kita. Nah, separation ini mulai nih, emosi kita, gue nggak bisa nih kalau misalnya harus ngikutin maunya orang, kayak gitu. Nah, tahap ini terasa sangat melelahkan, disertai perasaan sedih, kehilangan, dan kecemasan atas ketidakpastian pada masa depan. Nah, individu juga akan merasa kehilangan nih identitas sementara waktu dan mempertanyakan nilai-nilai serta kepercayaan yang ada di dalam kehidupan dirinya. Nah, pada fase ini, individu ini berusaha mengatasi tekanan-tekanan yang disertai perubahan emosi pada dirinya. Nah, dia lagi berusaha nih, tadi di fase awal dia merasa, "Gue harus memenuhi, oh orang maunya gue kayak gini." Nah, di fase kedua, dia mulai ada emosi dan mulai nih gimana caranya gue ngatasin pemenuhan dari keinginan orang dengan menyatukan emosi yang gue punya dengan kemampuan yang gue punya, kayak gitu. Nah, ketiga ada exploration. Tahap ketiga ini merupakan tahap seorang individu mulai mengadopsi gaya baru yang menunjukkan ciri khas emerging adulthood, yaitu ciri khas beranjak dewasa. Pada tahap ini, individu akan kembali mengeksplorasi diri dan bereksperimen terhadap berbagai kemungkinan, namun masih merasakan ketidakstabilan secara emosional serta melakukan perubahan dan lebih fokus pada diri sendiri daripada orang lain. Nah, jadi di tahap ketiga ini dia mulai nih masuk ke masa beranjak dewasa. Yang tadi dia desperation, dia mulai menunjukkan emosinya, mengatur bagaimana nih tekanan-tekanan yang masuk pada dirinya, dan di tahap yang ketiga ini, tahap exploration, dia mulai nih cari, kemungkinan-kemungkinan yang bisa dia eksperimen, dia bisa lakukan, gitu. Jadi bisa dibilang ini tahap, eee, trial and error. Nah, mulai nih dia beranjak dewasa, coba deh kalau gue ngambil ke langkah ini, kayak gimana hasilnya? Oh nggak bisa, berarti gue harus kayak gini, kayak gitu. Jadi di tahap ini tuh membutuhkan eksplorasi lebih jauh sebelum memasuki early adulthood gitu, masuki fase dewasa yang sebenarnya. Nah, tahap keempat itu ada fase rebuilding, yang mana individu itu sudah mencapai tahap keempat, rebuilding, maka mampu berkomitmen untuk peran baru pada kehidupannya, yaitu menjadi individu yang otentik dan termotivasi secara intrinsik gitu. Jadi identitas dalam tahap rebuilding ini akan berbeda jika dibandingkan prakrisis yang mana individu lebih koheren dalam nilai-nilai, preferensi, perasaan, dan tujuan yang terlihat di perilakunya. Namun nggak semua individu di tahap rebuilding ini punya resolusi ya. Jadi bukan berarti, oh berarti rebuilding itu udah di fase di mana tingkat fase KLC ini berarti dia udah bisa nih mengatasi, punya resolusi-resolusi ke depannya itu mau kayak gimana. Enggak, tapi enggak semua individu itu akan memunculkan resolusi. Bisa jadi di tahap rebuilding-nya ini, individu itu ada yang, "Oh oke, gue ngerti nih kalau gue lagi merasa kayak gini, merasa cemas, merasa tertekan, oke gue berarti cukup istirahat dulu aja. Nanti gue akan jalanin kehidupan, tapi bentar tidur dulu," misalnya kayak gitu. Banyak kan kata-kata kayak, "Akan aku hadapi semuanya tapi sebentar aku tidur dulu," kayak gitu, atau, "Sebentar aku jalan-jalan dulu." Nah itu banyak tuh udah kata-kata kayak gitu. Nah itu berarti udah di fase rebuilding, udah bisa mengatasi, tapi udah tahu nih, solusi apa yang harus dijalani, kayak gitu. Nah, penyebab KLC itu apa sih? Nah, dari tadi nih kita bahas KLC, quarter life crisis terus. Apa sih yang bikin ini nih muncul? Nah, pertama itu ada faktor internal. Karena ketidakstabilan emosi yang dimiliki seseorang. Jadi dalam fase ini nggak seseorang itu tuh nggak mampu merespon segala persoalan yang dihadapinya dengan baik, gitu. Jadi ada ketidakstabilan emosi di usia-usia quarter life crisis ini. Akibatnya, orang yang mengalami KLC ini akan merasa terombang-ambing dalam hidupnya.
Ia berada dalam situasi yang sangat memuakkan, di mana segala hal terasa tidak pasti dan tidak memiliki jalan keluar. Ih, kok gue muak banget ya menjalani hidup ini, emosi gue tuh nggak stabil, gue kayak capek banget, gue muak dengan hidup kayak gini. Nah, dia tuh kayak stuck begitu. Nah, kondisi ini dapat diperparah jika seseorang itu dipaksa untuk mengatur kondisi keuangan dan emosional sendiri. Nah, dengan emosi yang tadi lagi terombang-ambing, kemudian di usia ini juga kita harus mengatur keuangan serta emosi kita. Gimana coba? Emosi lagi nggak stabil, tapi masih harus kerja, masih harus nyari duit. Nah, kayak gitu tuh. Ini tuh bisa makin membuat fase ini tuh semakin parah gitu, karena dijadikan satu dalam fase quarter life crisis ini. Terlebih lagi mereka itu harus ada tuntutan untuk bangun karir, biar nanti di masa tua gue nggak susah-susah nih. Gue mau nggak mau di usia ini gue harus all out untuk karir gue gitu. Sehingga juga di fase ini harus menyesuaikan diri dengan tuntutan pernikahan, yang mana, budayanya usia nikah tuh usia segini loh, gitu. Udah emosi nggak stabil, uang lagi, nggak stabil lagi kita perjuangkan, karir lagi mau kita kembangkan, tambah lagi dengan muncul pertanyaan nikah. Nah, makin pusing kan, emosi kita tuh makin bergejolak, semakin kita muak lah dengan hidup. Semakin selain ada faktor internal kayak tadi, emosi, ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada tentang keluarga, pertemanan, dan hubungan percintaan. Yang pertama itu keluarga, pertemanan, dan hubungan percintaan. Jadi selama hidup, manusia tidak terlepas dari komunikasi interpersonal sesama orang lain, terhadap orang lain. Jadi tiap individu selalu terhubung dengan keluarga, teman, dan pasangannya masing-masing. Kadang hal ini juga memicu mereka untuk merasakan ketidakstabilan emosi di masa quarter life crisis ini. Jadi kita lagi emosinya nggak stabil, tapi tetap harus komunikasi dengan keluarga, teman, dan hubungan percintaan kita. Terus yang kedua itu tantangan akademis. Eksternal yang kedua itu tantangan akademis. Ada kalanya seseorang nanya nih, pendidikan yang diambil itu udah tepat apa belum ya? Sehingga hal ini memunculkan perasaan ragu dan takut ketika ingin mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu kehidupan pekerjaan. Ketika mulai dewasa, seseorang itu terkadang belum siap untuk mandiri secara finansial. Kondisi ini bisa membuatnya merasa bimbang dengan pekerjaan yang digeluti dan tidak yakin dengan karir yang sedang dibangunnya. Jadi, faktor eksternal yang ketiga ini salah satunya tentang pekerjaan nih. Merasa, "Gue tuh masih remaja, remaja awal. Gue masih remaja, gue tuh belum mampu masuk ke dewasa, tapi gue udah harus kerja." Ternyata tuh, usia tuh nggak bisa bohong. Udah usia segini yang mana orang-orang umumnya udah kerja, mau nggak mau gue juga ikutan kerja. Kalau nggak kerja, akan ada banyak omongan, kayak gitu. Kita lanjut, dampak dari quarter life crisis, yaitu perasaan tertekan dan frustasi, perasaan tidak berdaya dan tidak berarti, perasaan cemas dan kekhawatiran, perasaan insecure, dan juga kemungkinan gangguan psikologis. Nah, semua hal ini nih bisa mengganggu produktivitas kita dan mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Nah, gimana mau ngambil keputusan kalau kita lagi merasa tertekan, lagi merasa insecure, terus juga kemungkinan juga kita ada gangguan nih psikologis kita, atau kita juga lagi cemas sama khawatir. Aduh, gimana kalau gue lanjut S2, nanti gue nyari duit bener-benernya kapan? Terus gue nikahnya kapan? Misalnya kayak gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam kepala sehingga itu membuat kita, sulit mengambil keputusan. Nah, KLC itu quarter life crisis itu positif atau negatif sih? Nah, jadi tergantung kalian itu ngelihatnya dari perspektif mana. Sebab quarter life crisis ini bisa membuat manfaat besar bagi orang yang pernah ngalamin. Nah, menurut Atwood and Scott, selain itu, mengutip dari Psychology Today,
Menurut Caroline Beaton dalam tulisannya yang berjudul Why Millennials Need Quarter Life Crisis. Jadi yang dibilang barusan, kita itu mau nggak mau harus, kalau mau lihat dari quarter life crisis positifnya apa dan negatifnya apa, kita itu harus apa ya, lihat nih positifnya. Oh, KLC ini ternyata bisa membawa gue itu untuk merencanakan hidup gue ke depannya itu seperti apa. Kayak gitu ya. Nah, negatifnya itu eh quarter life crisis kalau kita nggak bisa nanganin, ya udah kita jadi putus asa dengan hidup kita. Nggak punya wish kita apa, angan-angan kita apa, kalau kita nggak bisa menghadapi KLC ini. Nah, ada kata-kata yang bilang juga kalau kita udah berhasil melewati KLC ini, udah bisa merencanakan hidup kita ke depannya, itu akan kehidupan kita mendatang itu akan lebih baik, lebih tenang, lebih sesuai apa yang kita mau. Itu kalau kita bisa menghadapi fase KLC ini dengan baik dan benar. Nah, kalau sisi negatifnya, kalau kita nggak bisa menghadapi fase KLC ini dengan baik dan benar, ya udah hidup cuma ya udah jalan aja, nggak tahu mau dibawa kemana, nggak punya keinginan mau jadi apa, nggak mau punya keinginan goals goals hidupnya itu apa, kita nggak tahu kayak gitu. Jadi kunci dari fase KLC ini adalah yaitu terus berjuang. Nah, gitu ya. Seperti yang ada di buku yang berjudul Why Millennials Need Quarter Life Crisis dari Caroline itu, kata kunci untuk menghadapi KLC ini yaitu terus berjuang. Jangan putus asa ya teman-teman, walaupun kita emang udah di deket dengan garis putus asa, tapi sebisa mungkin terus berjuang. Oke, kita lanjut. Nah, cara menghadapi KLC ini yaitu pertama kenali diri lebih dalam, ubah keraguan menjadi tindakan, temukan orang yang bisa menjadi support system, batasi penggunaan media sosial, dan belajar mencintai diri sendiri. Dan yang terakhir, solution fokus terapi. Nah, jadi pertama kita harus kenalin diri kita dulu, terus kita harus bisa merubah keraguan ini menjadi sebuah tindakan. Jangan ragu terus, tapi mulailah gitu. Terus temukan orang yang bisa menjadi support system kita. Walaupun support system terbaik adalah diri sendiri kalau menurut saya, karena mau 1.000 orang nyemangatin kalau diri sendiri nggak mau, ya nggak mau gitu. Ibarat kata kalau 1.000 orang sekecamatan nyuruh kita sana nikah, tapi kalau diri kita belum mau, ya belum mau kayak gitu ya. Jadi support system terbaik menurut saya itu ya diri kita sendiri. Tapi dengan kita bisa mensupport diri, salah satunya dapat support atau dukungan dari orang lain gitu. Terus batasi penggunaan media sosial. Kenapa sih kok menghadapi KLC ini disuruh batasin menggunakan media sosial? Nah, karena media sosial ini bisa memicu kita makin cemas, makin membandingkan diri kita dengan orang lain. Apalagi zaman sekarang ya. Kayaknya orang tuh gampang banget dapat duit, gampang banget sukses. Dan kemudian belajar mencintai diri sendiri. Nah, jangan bandingin sama orang lain terus. Mulailah cintai diri sendiri. Kadang kita tuh butuh loh dicintai dengan diri kita sendiri. Butuh diapresiasi. Kemudian yang terakhir yaitu uh, solution fokus terapi. Yang mana ini salah satu terapi yang bisa dipakai, dapat diaplikasiin di berbagai jenis masalah. Baik dalam konteks sekolah, atau praktek pribadi, serta berbagai jenis klien mulai dari anak-anak, remaja, pasangan, dan keluarga. Kayak gitu. Nah, salah satu intervensi psikologi yaitu dengan solution fokus terapi. Nah, kemudian udah nih kita udah bahas tentang KLC ini. Terus dengan mengenali diri lebih dalam, dengan mencintai diri sendiri, itu tuh nggak gampang, betul nggak? Betul banget sih kalau diri saya sendiri kayak gitu. Contohnya nih kita lagi mau coba mencintai diri sendiri, udahlah, gue udah keren kok nyampe sini, misalnya kayak gitu. Tapi
ada, pasti dalam hati tuh kayak ada rasa, "Masa sih gue kok kayaknya nggak sehebat dia ya, nggak sehebat mereka ya?" Kayak gitu tuh. Sehingga kita tuh nggak tahu nih, nilai apa yang harus kita cintai di diri kita. Nah, untuk mengetahui nilai apa yang bisa kita lakukan dalam diri kita, nah, kita masuk ke sesi 2 yaitu tentang value diri. Value diri itu apa sih? Nah, value itu sama dengan nilai. Jadi value diri itu nilai yang menjadi panduan kita dalam bersikap dan mengambil keputusan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, value diri ini juga hal-hal yang penting bagi hidup kamu dan memotivasi kamu melakukan sesuatu. Nah, jadi bisa dibilang ya, value diri ini etika dasar atau nilai-nilai yang bisa kita percaya untuk mengatur perilaku kita sehari-hari. Nilai dalam diri manusia ini juga membuat seseorang ini bisa merasa pantas dan berharga. Namun, tak jarang juga nilai dalam diri ini bisa menimbulkan masalah. Maka dari itu kita penting untuk mengetahui value diri kita itu apa. Karena dengan kita mengetahui value diri ini, itu bisa menjadi panduan kita, memandu kita, meng-guide kita dalam mengambil kesimpulan, dalam mengambil keputusan. Nah, ada jenis-jenis value diri. Yang pertama, inherent worth, express worth, dan achieve worth. Nah, dikutip dari Chelsea Diaz dalam situs LinkedIn ada 3 tadi. Yang pertama, nilai inherent atau inherent worth, yang mana nilai ini melekat pada diri seseorang. Setiap orang ini memiliki nilai yang beda-beda yang dibawa dari mereka lahir dan menjadi bentuk sikap yang melekat pada diri orang tersebut. Jadi ini inherent worth itu nilai yang udah dibawa sejak lahir. Oleh karena itu kita tuh penting menghormati nilai-nilai orang lain gitu. Misalnya nilainya orang lain itu dia tepat waktu orangnya. Ya udah, kita bisa menghargai dia dengan, "Wah, hebat banget ya lu ternyata orangnya selalu bisa tepat waktu, disiplin banget," kayak gitu. Itulah nilai kita bisa melihat nilai orang tuh kayak gitu, salah satunya. Yang kedua, express worth. Jenis value ini di dalam diri manusia selanjutnya, yaitu, nilai berupa kebaikan atau pujian dari orang tua, guru, teman, yang mana dengan nilai tersebut, dengan nilai pujian tersebut, seseorang itu bisa merasa memiliki nilai. Nah, nilai ini diberikan kepada seseorang karena bakat yang dimilikinya, sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilannya, atau bisa juga merupakan nilai bawaan dalam diri seseorang. Dengan demikian, jenis nilai ini dapat diartikan dengan bagaimana orang-orang di sekitar mempengaruhi nilai di dalam diri seorang individu itu. Gitu. Jadi, pengekspresian nilai, kayak gitu ya. Kemudian achieve worth. Nah, jenis value ini adalah berhubungan dengan nilai yang ingin dicapai seseorang. Sebuah pencapaian, nilai pencapaian yang pengen dicapai dari seseorang. Nah, nilai ini biasanya merupakan tujuan atau kepercayaan seseorang yang ingin dicapai untuk merasa puas dengan dirinya. Misalnya, seseorang ini ingin menjadi orang yang lebih percaya diri. Maka orang ini harus melewati serangkaian latihan serta menerapkan berbagai kebiasaan tertentu untuk bisa menjadi apa yang diharapkannya. Kalau orang itu pengen jadi percaya diri, dia itu harus melalui berbagai rangkaian latihan, kayak gitu. Sehingga sampai pada tahap nanti dia udah, "Oke, gue udah bisa nih, gue udah bisa percaya diri nih, oke gue udah mampu nih," kayak gitu. Nah, ini berarti, jenis value diri achievement, pencapaian, nilai pencapaian. Nah, daftar value diri itu apa aja sih? Kadang tuh kita masih bingung ya, nilai-nilai diri itu ada apa aja. Nah, di sini ada pola pikir, ada di pola pikir itu atau mindset itu ada keberlimpahan, keseimbangan, rasa ingin tahu, disiplin, rasa syukur, berkembang. Ini ada banyak banget ya, boleh dilihat atau boleh dicatat atau di-screenshot boleh banget. Terus juga value diri selanjutnya itu tentang sikap. Ada sikap tanggung jawab, tegas, percaya diri, kreatif, berani, antusias, fokus. Nah, kayak gitu.
Dan yang ketiga itu ada bagian perilaku. Perilaku itu ada kasih sayang, empati, memaafkan, kejujuran, integritas, kebaikan, sabaran. Nah, itu merupakan bentuk nilai dari perilaku. Kemudian ada nilai dari keadaan emosional. Nah, nilai emosional itu salah satunya menerima, ketenangan, keberanian, sukacita, kegembiraan, syukur, harapan, rendah hati, keterbukaan, memiliki gairah. Itu keadaan emosional. Yang selanjutnya sifat intelektual, yaitu cerdas, empiris, logis, pengamat, rasional. Yaitu selanjutnya keadaan spiritual, nilai keadaan spiritual. Rasa syukur, cinta damai, sadar, memaafkan diri sendiri, melayani, spiritualitas, berserah, itu merupakan nilai dari keadaan spiritual. Kayak gitu. Jadi ngerti ya, misalnya nilai diri dalam emosi ketika kita merasa menerima sesuatu nih. Oh, ternyata gue nggak bisa nih hidup. Oh, ternyata gue nggak bisa nih bandingin hidup gue dengan dia. Jadi solusinya ya kita harus nerima hidup gue tuh kayak gini loh, kelebihan gue kayak gini loh, orang lain kayak gini. Jadi nggak perlu dibandingkan. Nah, gue punya nilai menerima diri gue itu seperti ini. Nah, berarti value dirinya itu menerima kayak gitu. Dan juga loyalitas, bisa juga gue setia nih dengan mencintai diri sendiri kayak gitu. Oke, kita lanjut. Cara mengetahui value diri. Pertama refleksi, terus identifikasi, terbuka dengan diri, identifikasi tokoh yang dihormati, dan juga buat daftar value yang dimiliki dan buat prioritas. Yang pertama refleksi diri. Kalian bisa nih pergi menyendiri ke kafe, matiin handphone, buka buku catatan, terus kalian itu mulailah tanya-nanya ke diri kalian sendiri. Mulai apa ya? Komunikasi dengan diri kalian sendiri, refleksiin, terus kemudian catat nih terus kemudian identifikasi momen-momen dalam hidup. Kalian pikirin saat refleksi diri itu pikirin pengalaman hidup apa yang paling berkesan, terus bisa dari kehidupan sehari-hari atau pekerjaan, dan juga bisa melihat momen-momen ketika kalian itu merasa paling bahagia, paling bangga, paling puas, hingga yang paling berkesan. Jadi, kapan ya gue merasa gue itu bangga? Kapan ya gue itu merasa gue itu menyenangkan? Kapan gue merasa gue itu bermanfaat? Itu boleh kalian identifikasi. Kemudian terbuka dengan diri kalian. Terbuka dengan diri kalian, tulis nih juga di buku catatan tadi. Kapan sih kalian itu bangga? Kayak tadi terbukalah dengan diri. Kapan kalian bangga? Kapan kalian puas? Nah, itu salah satu terbuka dengan diri. Jangan kalian bohongi diri kalian sendiri. Terus yang keempat, ada identifikasi tokoh yang dihormati. Pikirin nih, kira-kira siapa ya yang tokoh gue kagumin? Kadang kita, nggak ada lah, nggak ada yang dikagumin. Misalnya kayak gitu ya. Bisa jadi orang tua nih, atau orang tua. Kayaknya sisi orang tua gue yang gue kagumin tuh, dia tegas dan dia misalnya agamanya bagus, misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa menjadi contoh kita dalam membentuk value kita. Boleh dicatat juga kayak gitu. Contoh lain, tokoh yang kita sukain misalnya Najwa Shihab. Karena Najwa Shihab ini perannya sebagai jurnalis perempuan, dia itu berani mengungkapkan kebenaran. Nah, mungkin dari sana kita mulai kayak, kalau gue lihat-lihat Najwa Shihab keren ya. Bisa kayak independen kayak gitu, terus berani mengungkapkan kebenaran dengan riset yang dia lakukan. Terus dia juga itu orangnya kritis, gigih, dan punya integritas. Nah, berarti kita bisa menilai dari sisi Najwa Shihab itu punya nilai-nilai kritis, gigih, dan integritas. Nah, mungkin itu nilai yang kita suka dari seorang Najwa Shihab. Nah, kemudian yang kelima buat daftar value yang dimiliki. Nah, tadi daftar yang tadi nih, ini ya, daftar sebanyak ini, nama-nama value ini, daftar value, mana nih yang kalian kira-kira,
wah gue kayaknya punya nih jiwa kepemimpinan, oh kayaknya gue, orangnya mampu nih memotivasi diri. Itu kira-kira berapa persen di dalam diri kalian, kemudian kalian buatlah value, catatan daftar value kalian itu apa aja, kemudian, susun menjadi sebuah prioritas mana yang paling penting bagi kalian. Nah, eee, tadi dengan kalian ini melakukan komunikasi dengan diri kalian itu, bisa juga kalian ini memunculkan pertanyaan seperti, "Kapan aku merasa paling bahagia? Apa yang membuatku bahagia? Terus apa yang siapa yang sedang bersamaku di saat-saat itu? Gimana, bagaimana dan mengapa pengalaman tersebut aku rasa itu penting dan aku ngerasa bahagia?" Nah, kayak gitu tuh bisa kalian tanya terus, gali terus di dalam pikiran kalian sendiri. Oke, selanjutnya, cara meningkatkan value diri. Cara meningkatkan value diri, yaitu dilansir dari situs Positif Psikologi, ada beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri, belajar menerima diri, belajar mencintai diri, memperbaiki diri, dan bertanggung jawab atas diri sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi, kita bisa nih meningkatkan pemahaman tentang diri kita. Kayak tadi, banyak komunikasi dengan diri. Terus mulailah setelah komunikasi, belajarlah nerima diri. Udah stop deh banding-bandingin sama orang lain. Terus, belajar mencintai diri sendiri. Oke, sekarang gue harus lihat fokus nih, kelebihan gue apa yang bisa gue lakukan, solusinya apa, kemudian memperbaiki diri, apa nih yang kurang dari diri gue, apa yang bisa diperbaikin dari diri gue, kayak gitu, dan bertanggung jawab atas diri sendiri. Kemudian setelah udah memperbaiki diri, udah evaluasi, langsung deh kita, oke, siap nih kayaknya gue untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup ke depan. Walaupun, eee, hidup makin berat, tapi ingat kata kunci tadi, terus berjuang, kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, manfaat dari mengetahui value diri ini yang pertama menemukan tujuan hidup, mengetahui nilai-nilai apa sih yang membuat kalian itu tahu apa yang ingin kalian capai dalam hidup ini. Terus mengontrol perilaku ya kita bisa nih, eee, membatasi diri kita, "Oh kayaknya ini udah berlebihan deh, kayaknya gue udah terlalu jauh, saatnya gue fokus," kayak gitu. Atau membantu kalian membuat keputusan. Saat dihadapi dengan berbagai pilihan, kalian itu bisa tanya dengan diri sendiri, "Apa sih yang akan gue pilih nih?" Karena tadi, "Oh kayaknya gue nggak bisa deh kalau misalnya, harus bareng orang-orang yang telat," gitu. Karena gue nih orangnya disiplin, jadi gue harus menekankan ke mereka, tolong ya nanti benar-benar on time," gitu. Jadi kita bisa ambil keputusan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di dalam diri kita. Kemudian membantu dalam memilih karir. Nah, ketika kalian mengetahui apa yang penting bagi kalian, value apa ya dalam diri kalian, itu lebih mudah untuk kalian dalam memilih karir. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri. Mengidentifikasi nilai-nilai apa yang membawa rasa aman dan stabil dalam hidup kalian, karena, kalian tahu apa yang kalian inginkan dan apa yang penting bagi kalian. Jadi sehingga kalian itu bisa percaya diri. Jadi kalian melakukan ini berdasarkan apa yang kalian pilih, sehingga kalian ya udah pede aja gitu jalaninnya. Oke, selanjutnya. Jadi, dari sesi 2 tadi, satu dan 2, kira-kira teman-teman bisa nggak nih nyangkut kayak, "Oh, ternyata gue lagi fase KLS ini. Oke, berarti gue selanjutnya kalau gue lagi stres, gue harus nanya nih, banyak ngomong sama diri, refleksi diri, harus punya catatan
apa sih yang menurut gue itu penting, harus punya prioritas apa sih, yang harus gue ambil. Nah, teman-teman kira-kira bisa nggak menangkap itu semua? Boleh dong kasih reaction-nya kalau kira-kira kalian oke, udah bi udah bisa nih dikit-dikit ditangkap. Mungkin emang nggak mudah, tapi kayak udah, apa ya, bisa terstruktur di dalam pikiran kita, "Oh, jadi kayak gitu ternyata ya, fase-fasenya, terus tanda-tandanya, terus daftar value tuh apa aja," yang mungkin kadang kita lupa. Kita cuma taunya karena kita udah pusing di fase KLC ini dengan emosi kita yang bergejolak, sampai kita tuh nggak sempet untuk mikir value kita tuh apa, gitu. Oke, jadi bisa ya, bisa dimengerti. Oke, kita lanjut ke sesi 3, memahami tujuan, merencanakan, bagaimana bagaimana kita mencapainya. Sebelum kita masuk ke sesi 3, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari sorry sorry, sebentar. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari tentang value diri ini, ya jadi kita penting ya harus mengetahui, value ini karena untuk meng-guide kita atau menjadi sebuah panduan kita dalam mengambil sebuah keputusan hidup, gitu. Otomatis setiap hari kita kan dihadapi dengan dihadapi dengan berbagai pilihan hidup, yang mana kita harus milih nih. Nah, dengan kita tahu value kita, otomatis kita akan lebih mudah memilih mau kemana nih kita, gitu. Oke, selanjutnya kita masuklah ke sesi 3, memahami tujuan, merencanakan, dan bagaimana mencapainya. Kok balik ya? Apa sih tujuan hidup? Apa itu tujuan hidup? Kayaknya males ya kalau bahas tujuan hidup tuh kayak aduh, bingung gitu. Nah, salah satu manfaat tadi dari memahami value diri itu biar kita memudahkan dalam menentukan tujuan dan mengambil keputusan. Nah, proses mengenali tujuan hidup ini bisa dikatakan sebagai salah satu misteri terbesar dalam kehidupan. Dalam proses merencanakannya, berbagai kejutan yang gak kalian sangka mungkin datang dalam hidup. Misalnya nih, kita udah siap nih, oke, akan kuhadapi hidupku ke depan, misalnya kayak gitu. Tapi kadang sebel aja, tiba-tiba ada aja kejutan-kejutan, tiba-tiba apa, misalnya kayak gitu. Ada aja naik turunnya hidup. Nah, ada kalanya juga kejutan itu sesuai dengan ekspektasi kalian atau jarang juga bisa juga, eee, kejutan itu nggak sesuai dengan ekspektasi kalian. Yang kadang itu bikin kita merasa dilema dalam diri kita. Seperti harus memilih jalan dalam suatu persimpangan, mulai dari persimpangan seputar pendidikan, kerjaan, bahkan percintaan. Akibat dilemanya kita menghadapi ini, kita suka merasa, "Duh, capek banget deh ngejalanin rutinitas yang gini-gini aja." Nah, dari situ kalian tuh mulai tanya, "Sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan hidup gue tuh apa ya?" Kayak gitu. Kalau kalian pernah berpikir kayak gitu, wajar aja kok. Karena hampir semua orang pernah ngalamin dilema seperti itu. Kayak tadi ya, pertanyaan di awal. Kayaknya pernah deh semuanya itu galau tentang kehidupan. Jadi tujuan hidup itu diartikan sebagai suatu panduan bagi diri kalian untuk menjalani menjalani kehidupan. Jadi tujuan hidup ini bisa menjadi panduan kita, bisa menjadi rel kita dalam menjalani kehidupan. Selain itu, dapat membantu kita dalam mengambil berbagai keputusan dalam hidup, baik skala kecil maupun skala besar. Tentunya tujuan hidup dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu dan pengalaman yang kalian alami. Nah, terkait hal ini, setiap dari kalian bisa dibilang memiliki tujuan yang beda-beda. Misalnya, mulai ingin jadi orang yang bahagia dalam hidup, ada juga nih yang tujuan hidupnya pengen punya banyak harta yang berlimpah sampai mampu dan juga bisa bermanfaat bagi orang banyak.
Nah, semua itu tuh nggak ada yang salah kok, tujuan hidup kayak gitu tuh nggak ada yang salah. Sebab itu bisa menjadi motivasi kalian dalam menjalani kehidupan ini. Nah, cara cara merencanakan tujuan hidup yang baik itu dimulai dari why. Why, how, and what. Why ini tuh menjadi intinya, menjadi titik inti. Nah, why itu landasan mengapa kamu melakukan hal itu dan kenapa kamu anggap itu penting. How itu apa sih yang bisa dilakukan dan bagaimana untuk mengetahuinya. Kemudian, what, apa yang sebenarnya kamu mau lakukan dalam hidup. Nah, tadi why kayak gini. Kemudian, kenapa harus mulai dari why? Kenapa harus mulai dari why? Why itu kan menjadi titik intinya ya. Ya, karena why ini adalah bagian awal. Contohnya dalam skripsi, why adalah latar belakang penelitian. Jadi kenapa nih dilakukan penelitian tentang ini? Nah, kalau kita terapkan dalam diri kita, kenapa sih gue harus kayak kenapa sih gue harus melakukan ini? Kenapa gue harus nikah di usia segini? Kenapa gue harus kerja sampai dapat tabungan 100 juta atau 100 M? Kenapa gue harus kayak gitu? Kayak gitu ya. Nah, why ini jawaban dari kenapa kamu pengen bangun di pagi hari. Kenapa kamu mau melakukan sesuatu. Kenapa kamu mau menganggap itu penting. Nah, orang yang kehilangan arah biasanya mulai dari what. Tapi nggak tahu why-nya itu apa. Misalnya what-nya itu apa ya yang pengen gue capai. Tapi tuh nggak tahu kenapa kita mau capai hal itu gitu. How, bagaimana tindakan yang bisa dilakukan dalam menemukan why. Nah, tadi titik intinya itu kan ada di why, kemudian titik keluar yang di tengah itu ada how. Nah, how ini bisa kita lakukan. How ini tuh gimana sih tindakan apa yang harus kita lakukan dalam mencapai ke titik why ini. Coba pelajari hal baru yang kamu anggap menarik. Bisa ikuti kelas online atau ambil sertifikasi baru, daftar internship, gabung ke organisasi kampus. Atau bisa juga berani ambil resiko dan berjalan ke depan. Nah, nih balik lagi, lakukan eksplorasi. Coba trial and error. Kayak gitu. Jadi, kemudian ada what, apa sih yang mau kalian lakukan dalam hidup? Ingat, ketika kalian udah menentukan apa yang mau kalian lakukan, kamu harus mencoba realistis, konsisten tentang itu. Misalnya, ini tentang tujuan hidup ya. Apa yang mau kalian capai? Misalnya, oke, gue mau nikah ketika gue udah usia sekian dan punya tabungan, misalnya ya, punya tabungan yang di hold atau tabungan mati yang nggak boleh diotak-atik. Tabungan holdnya itu gue mau punya 100 juta kayak gitu misalnya. Nah, kita udah tahu nih apa yang mau kita capai. Kemudian titik ke dalam lagi nih, how. How-nya itu gimana? Gimana kita untuk capai saat usia sekian kita udah bisa nikah dan tabungan kita yang tabungan mati itu, tabungan yang nggak boleh diotak-atik ini, itu udah tercapai 100 juta. Gimana cara mencapainya itu? Terus kemudian, why? Kenapa? Kenapa sih kita itu mau Kenapa sih kita itu harus nikahnya di umur segitu? Kenapa kita punya pikiran kayak gitu? Dan kenapa kita punya pikiran kalau tabungan yang dimatiin itu harus 100 juta? Nah, kita harus punya alasan. Karena kalau kita punya alasan, kita semakin kuat untuk menjalankan how-nya ini. Bagaimana kita untuk melakukan what-nya itu agar tercapai. Kayak gitu. Jadi kita harus mencoba realistis dan konsisten tentang hal itu. Lalu bagaimana untuk mencapainya? Nah, pertama, refleksi diri. Refleksi diri yaitu dengan tadi banyak komunikasi dengan diri, gunakan pertanyaan-pertanyaan ini untuk membantu. Apakah yang membuat gue senang? Hal apa yang bikin gue ini energi gue tuh terkuras? Hambatan apa dalam hidup sekarang ini nih, apa sih yang menjadi hambatan gue? Terus apa source yang kalian miliki dan dapat dukung tujuan kalian? Apa saja yang perlu kalian lakukan untuk mewujudkannya? Nah, kemudian step yang kedua, bikin perencanaan hidup atau karir.
Nah, membuat perencanaan karir atau karir journey ini bisa dilakukan dengan roadmap karir yang ingin kamu lakukan dalam berbagai tahun ke depan. Bisa berupa jabatan, prestasi, pencapaian, dan sebagainya. Gak cuma menentukan tujuan hidup, harus tahu juga bagaimana caranya untuk mencapai tujuan tersebut. Kayak tadi, roadmap-nya kita mau nikah di umur sekian dengan tabungan yang kita miliki 100 juta, misalnya kayak gitu. Nah, kita tuh jangan cuma tahu tujuan kita mau kayak gitu, tapi kita juga harus tahu gimana caranya untuk mencapai tujuan tersebut, kayak gitu. Nah, kita perlu nih roadmap atau membuat perencanaan karir. Nah, kemudian ada step ketiga, yaitu membuat personal OKR-mu. OKR itu Objective and Key Result. Nah, contohnya nih, objektifnya, where you like to go, kalian tuh mau kemana, gitu. Terus key resultnya, gimana, bagaimana untuk kalian untuk nyampai ke situ, kuncinya itu apa. Contohnya, kita pengen sehat secara fisik. Nah, key resultnya, caranya bagaimana? Ya turun berat badan 5 kilo, olahraga seminggu 3 kali, makan sayur setiap hari. Nah, kayak gitu. Bisa kita bikin nih kayak gini ya, teman-teman. Nah, tips untuk tetap konsisten dalam pencapaian tujuan. Yang pertama, fokus dengan satu hal yang pada saat waktu, jangan buat terlalu susah atau complicated, buat dengan sesimpel dan realistis mungkin. Lakukan evaluasi secara berkala. Ingat, ini adalah proses bukan sulap. Normalisasi kegagalan. Nah, jadi kalau misalnya nih kayak tadi, kita punya tujuan nikah di usia sekian dengan tabungan sekian. Nah, kita fokus dengan tujuan itu pada waktu-waktu itu. Dan jangan kita bikin sulit. Misalnya kayak, tapi kayaknya ini sulit deh. Gimana caranya gue bisa dapat 100 juta? Nah, tapi bukan bukan mempertanyakan hal itu. Mulailah dengan suatu tindakan langsung. Jangan terlalu membuat itu susah, tapi gimana caranya kalian bertindak. Oh, misalnya dengan cara setiap bulannya kita punya nih perencanaan keuangan kayak gitu. Kira-kira untuk berapa tahun ke depan untuk mencapai 100 juta ini tuh dengan cara seperti apa, kita tuh punya rancangannya, jangan terlalu dibuat sulit. Kemudian lakukan evaluasi, misalnya sudah berjalan nih 5 bulan, oh ternyata gue gagal nih di bulan kesekian. Ya nggak apa-apa, kita evaluasi lagi, berarti nanti di bulan sekian gue harus segini, kayak gitu misalnya. Dan ingat, ini tuh proses bukan sulap. Jadi jangan kalian pikir ini tuh instan, tapi ini tuh proses. Mungkin gampang ya, mengerti materi ini tuh kayak, oh gitu ya gampang. Tapi ketika dilakukan itu nggak segampang itu. Nah, kayak lagu tak segampang itu ya. Jadi ini tuh proses, jadi kita harus nikmatin prosesnya. Ini bukan sulap. Dan juga kita harus menormalisasi kegagalan. Nah, kita masuk ke ini nih. Nah, kalau tadi kan itu bisa kalian lakukan nanti ya, buat jangka panjang. Jangka panjang nanti setelah webinar ini mungkin kalian mau roadmap karir kalian, mau nih gue mau bikin perencanaan ke depan itu seperti apa. Nah, intervensi psikologi yang bisa kita lakukan untuk saat ini, boleh teman-teman yang lagi free, lagi longgar, itu bisa siapin kertas atau note di HP kalian. Ini nggak untuk dikumpulkan, tapi untuk diri kalian sendiri. Jadi kalau yang mau ngikutin boleh silahkan. Jadi pertama siapkan kertas, tulis hal apa yang mau kalian capai di 5 tahun ke depan. Nah, jadi hal apa yang mau kalian capai 5 tahun ke depan? Apa benefitnya? Apa manfaatnya? Terus rintangan apa yang akan dihadapi untuk capai hal itu? Kira-kira nih, eh, kalian udah bikin apa aja yang mau dicapai 5 tahun ke depan? Manfaatnya tuh apa aja? Kalian tulis. Rintangannya itu apa aja nih yang kira-kira kalian akan hadapin? Terus apa yang harus dilakukan setiap hari untuk mencapai target itu? Kayak contoh tadi ya, misalnya 5 tahun ke depan saya mau eh, punya keluarga, saya mau udah punya rumah, dan saya punya tabungan yang tabungan darurat
yaitu sekitar 100 juta, misalnya kayak gitu, yang tabungan itu nggak boleh diotak-atik kecuali dalam keadaan darurat, misalnya kayak gitu. Nah, apa manfaatnya, benefitnya apa dengan tujuan kalian seperti itu? Oh, tujuannya karena di umur sekian gue itu udah merasa cukup finansial gue, misalnya kayak gitu. Mengikuti perhitungan kira-kira udah cukup manfaatnya ya, dengan keuangan gue yang udah cukup, gue bisa punya rumah, kayak gitu. Terus kira-kira rintangannya apa? Nah, rintangannya ini bisa jadi ketika gue lagi mengumpulkan duit untuk 5 tahun ke depan udah punya rumah, bisa jadi akan ada, kejutan-kejutan lain yang mana harus menggunakan uang gue nantinya, gitu. Kita harus siap rintangan apa, terus juga rintangan apa yang akan dicapai bisa jadi rintangannya tuh kayak, kira-kira 5 tahun ke depan, tapi jodohnya udah ada belum ya? Nah, kayak gitu nih, harus kita pertimbangkan ya rintangannya kayak gitu. Harus kita, kita harus punya taktiknya kayak gimana. Terus yang keempat, apa yang harus dilakukan setiap hari. Terus untuk capai itu, hal yang pengen kita capai di 5 tahun ke depan, apa sih yang bisa kita lakukan setiap harinya? Misalnya dengan ya olahraga yang cukup, terus makan makanan yang sehat, ya biar kita bisa capai ke 5 tahun ke depan itu, kayak gitu. Terus juga biar kita bisa bekerja terus nih, biar kita sehat, kerja terus, absen nggak bolong, dapat duit lancar sesuai perkiraan, kayak gitu. Jadi setiap harinya bisa dilakukan. Nah, jadi kuncinya ini, wish lo apa, benefitnya apa, obstacle-nya apa, dan plan-nya gimana. Nah, plan kita nih dari tadi kita ngomongin perencanaan, dan perencanaan. Perencanaan mungkin kini kita udah kayak, "Oh, oke nih, oke ya." Kayak lurus aja. Terus ternyata real life-nya itu naik turun kayak gini nih. Terus kalau kita nggak punya perencanaan, makin kusut aja. Ini misalnya tujuan kita, goals kita itu, nikah ya, misalnya nikah. Oke nih nikah, gue punya uang, nanti gue mau beli rumah, gue harus punya tabungan sekian, nikahnya di gedung ini, oke, kayak aman ya. Terus kenyataannya kayak gini, tahu-tahu gue tiba-tiba gak enak badan, harus ke dokter, ngeluarin duit tabungan terkuras, kayak gini-gini lah. Nah, terus kalau misalnya nggak ada rencana, ya udah nih, acak-acakan kayak gini. Nah nah, ada quotes nih, memasuki umur dengan pertemanan yang isinya orang-orang mumet dan saling nasehatin, padahal sama-sama amburadul. Bener banget nggak sih, di umur-umur kita ini kalau kita lagi sharing sama teman, lagi nongkrong sama teman, ngobrol, niatnya mau sharing, tapi ternyata sama-sama mumet, sama-sama pusing dengan hidupnya, yang mana ujung-ujungnya saling nasehatin, padahal sama-sama lagi amburadul, kayak gitu. Biasa kita ngomongnya kayak niat mau sharing, malah adu nasib, kayak gitu ya. Kemudian quote selanjutnya nih, nggak harus tentang pencapaian. Bertahan sampai sejauh ini eh, sudah sudah bersyukur kok. Bertahan sampai sejauh ini pun udah bersyukur kok. Jadi nggak harus tentang pencapaian, tapi bertahan sampai sejauh ini tuh udah sangat bersyukur ya. Nah ini quotes-nya agak panjang nih. Ada orang yang lulus kuliah di 22 tahun, tapi harus nunggu 5 tahun untuk dapat kerja yang bagus. Ada orang yang berhasil jadi CEO di umur 25 dan meninggal di usia 50. Sementara yang lain sih menjadi CEO itu di usia 50 tahun dan meninggal di usia 90 tahun. Nah, Obama pensiun di usia 45 tahun dan Donald Trump memulai di usia 70 tahun. Beda ya. Nah, semua orang itu di dunia ini sorry, semua itu orang di dunia ini bekerja berdasarkan waktu mereka masing-masing. Jadi semua orang itu punya masanya, semua orang itu punya waktunya. Orang di sekitarmu bisa saja terlihat berada di depanmu dan beberapa yang lain bisa terlihat di belakangmu. Tapi kenyataannya, setiap orang itu sedang mengikuti lomba yang berbeda di waktunya masing-masing gitu. Jadi tenang, kamu itu tidak terlambat, kamu itu tidak terlalu cepat, tapi kamu itu tepat di waktumu sendiri. Jadi jangan banding-bandingin ya, kita tuh punya waktu sendiri, relnya sendiri. Nah, kamu itu sedang dibentuk, yang namanya dibentuk pasti nggak enak. Ibarat lagi dipahat,
pasti tersayat, bertumbuhlah yang baik-baik ya. You will be you will be the best version of you. Nah, quotes banget nih. Kadang kita dengan baca quotes tuh bikin afirmasi positif ke diri kita. Ya udahlah, namanya kita lagi dibentuk, ya emang nggak enak. Bertumbuhlah dengan baik ya, bertahan ya self. You will be the best version of you. Gitu. Gak perlu lah banding-bandingin dengan orang lain. Gue udah oke kok, gue udah keren kok dengan kayak gini. Nah, oke. Thank you teman-teman yang udah join di webinar kali ini, penutupan dari saya. Terima kasih atas waktunya dan saya mau minta 2 orang yang mau memberikan kesan pesan dan akan ada hadiahnya ya. Oh, ini ada juga masukan nih. Kadang masih butuh pengakuan dari orang lain tentang value diri. Oke. Iya sih, emang kadang tuh kita butuh ya pengakuan dari orang lain. Oke, nih ada, wah udah ada yang nulis 5 tahun ke depan mau beli Brio. Oke, ada Kak Yuliana. Nah, boleh nih mau menyampaikan kesan pesannya. Boleh di unmute atau ayo Kak Yuliana mau memberikan kesan pesan. Oke, sebelumnya sebentar ya, saya mau ambil charger. Bro, siapa yang mau memberikan kesan pesannya? Boleh melalui chat. Nanti akan ada hadiah ya, saldo e-wallet dari Kak Riko nih. Coba ya kita 5 tahun ke depan beli Brio, terus punya tabungan minimal 100 juta, umroh sekeluarga bareng anak-anak, kuliah S2, suami jadi manajer, anak-anak berprestasi dan berakhlak baik, konsisten olahraga. Wah, keren banget nih. Bagus-bagus. Semoga dipermudah jalannya untuk mencapai planningnya ya. Ada yang mau memberikan kesan pesan? Boleh di chat. Sayang banget nih kalau nggak ada yang ngasih kesan pesan nanti duitnya, duitnya, e-walletnya jadi angus deh. Boleh by chat atau ngomong. Mic-nya nggak bisa Kak. Oke, nggak apa-apa di chat juga. Kesan pesannya apa? Ada Kak Febriani, ada Kak Ratna, ada Kak Kisti. Kesan pesannya mungkin kayak, oh bisa, apa yang bisa kalian
apa yang bisa kalian mengerti dari seminar ini gitu kayak, eee, "Oh jadi gue nggak sendirian ya ternyata ngerasain fase ini," gitu. Untuk Kak Riko nanti akan dihubungi karena akan mendapatkan hadiah. Oh nih dari Kak Kisti, Kak Kisti, kesannya ilmu tentang chaos ini bagus banget buat kita-kita yang lagi sedang mengalami masa itu. Jadi tahu harus ngelakuin apa supaya nggak terjebak dalam masa itu. Nah, bener banget sih, bener setuju. Karena tadi Kak Kisi di awal aja bilang ya, hidup kok makin aneh-aneh aja. Hidup lagi lucu-lucunya, ada aja ya, bener banget. Izin memberikan kesan pesan. Terima kasih webinarnya, isi materinya bagus banget, penyampaiannya juga komunikatif sekali. Kita jadi tahu untuk mewujudkan tujuan hidup kita yang utama adalah kita harus tahu dan bangga dengan value kita sendiri. Oke, dan sering adakan webinar seperti ini Kak, keren. Oke, terima kasih untuk kesan pesannya. Dan untuk teman-teman semua yang lain, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga sedikit materi yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Banyak kurangnya dari saya mohon maaf. Sebelumnya happy weekend dan sampai ketemu di lain kesempatan.